Belajar sketsa pertemuan kedua, arsir dan bayangan, cek. Kenapa sih kita belajar arsir dan bayangan? Karena arsir dan bayangan itu bisa jadi senjata kita buat menciptakan kedalaman ruang atau kesan 3D dari sebuah raut atau bidang. Pertama-tama, kenalan dulu sama skala warna atau tone value. Ini sih maksudnya skala gelap terang, yang angka 1 itu paling terang, angka 5 paling gelap. Sebenarnya dari segi teori ada skala 1 sampai 10, tapi buat latihan kali ini kita pakai skala 1 sampai 5. Nah, di praktek kali ini tolong dicoba per masing-masing satu lembar A3 gunakan satu teknik arsir. Seperti misalnya 1 A3 untuk scribbling, 1 A3 untuk hatching, 1 A3 untuk cross hatching, 1 A3 lagi untuk stapling. Jadi ada total 4 jenis arsir untuk kamu coba sehingga kamu bisa tahu arsir apa yang akan jadi andalanmu untuk satu semester selanjutnya. Oke, dimulai dari outline-nya dulu ya. Kita buat value chart-nya dulu dari 1 sampai 5, lalu kubus, lalu raut lingkaran untuk menggambar bola kecil, lalu menggambar pita, kemudian diikuti limas, koin, kerucut dari tambah atas sehingga dia berbentuk lingkaran. Lalu yang terakhir kita belajar membuat detail piramida bertumpuk yang menggunakan metode subtraktif. Nah, ini caranya. Kita gambar dulu masa yang lebih besarnya, yaitu bentuk piramida, lalu baru kita pilih satu bidang, lalu kemudian kita bagi-bagi menjadi bagian lebih kecil, lalu proyeksikan ketebalannya di bidang yang terkait, lalu kita eliminasi beberapa garis, lalu beri ketebalan. Simpelnya sih, kerjakan gambaran umumnya dulu, baru deh kita kasih detailnya nanti. Cara ini bakal dipakai di langkah-langkah selanjutnya menggambar raut di pertemuan kita minggu depan. Oke deh, praktek aja yuk. Sekarang skala nomor 2 itu skala gelap paling terang, lalu 3, 4, 5, mulai deh ke tahap-tahap yang lebih gelap. Nah, sekarang kita praktekkan cheat sheet yang sudah ditampilkan di awal video tadi untuk diarsir ke gambar yang sudah kita buat ini tadi. Latihan ini berguna untuk melatih logika gelap terang buat kamu yang belum kebiasa menggambarkan gelap terang dengan arsir. Yuk sekarang kita latihan logika bayangan. Ini cara membentuk bayangan pada sebuah geometri kubus. Perlu diingat ini cara lebih mudahnya dalam konteks cahaya diffuse ya. Cara ini pakai asumsi kalau sinar itu datangnya dari arah yang sama karena sumbernya jauh tetapi sinarnya rata. Pertama-tama yang paling penting adalah kamu harus memutuskan besarnya sudut kedatangan cahaya. Lalu kamu menarik garis tersebut ke alas yang di situ digambarkan di warna hijau. Setelah kamu mengetahui sudutnya, kamu perlu mengetahui titik-titik terluar mana aja yang perlu diproyeksikan untuk menentukan lokasi bayangan. Kalau di lingkaran, titik ekstrim terluarnya adalah diameter dari bola tersebut. Nah, kedua contoh sebelumnya tadi, untuk kasus sinar yang datang dari kanan persis. Untuk bangun limas ini aku mau mempraktekkan contoh bayangan kalau sinar datangnya dari arah yang serong. Titik yang paling ekstrim adalah ketinggian limas tersebut ya. Di pucuknya itu kita proyeksikan ke bawah. Kamu bisa lihat di gambar ya persisnya seperti apa. Jadi untuk menentukan sebuah bayangan kita membutuhkan sudut datangnya cahaya, lalu proyeksikan sudut tersebut ke alas tempat benda tersebut bertumbuh. Ini ada contoh lainnya lagi kalau cahaya matahari datang dari sisi kanan persis dari limasnya. Setelah proyeksi titik-titik ekstrimnya ketemu, lalu kita hubungkan ketiga garis tersebut. Untuk bangun kerucut sebenarnya prinsipnya mirip seperti limas. Kita proyeksikan dari arah datangnya cahaya, lalu kita proyeksikan titik tengahnya di alas.
Kalau dilihat dari tampak atas, sisi yang menghadap arah datangnya cahaya pasti akan dirender terang. Arsir terang ini hingga ke titik tengah, persis di tengah kerucut. Sedangkan sisanya akan dirender lebih gelap karena membelakangi sumber cahaya. Oke, next adalah render coin. Logika ini nanti bisa kepakai juga kalau kamu mau mengarsir pipa, besi, dan lain-lain. Prinsipnya adalah sisi yang menjorok ke arah kita adalah area highlight, sementara di batas tepi kiri dan kanan juga merupakan highlight. Area tergelap adalah area persis sebelum tepi koin. Selanjutnya adalah cara render bagian-bagian yang terpisah. Pertama-tama cari titik bayangan untuk masa besarnya dulu, lalu kita render atau arsir gelap terangnya berdasarkan arah datangnya cahaya. Kemudian jangan lupa terapkan bayangan juga di sela-sela detailnya. Untuk bayangan benda irregular, tentukan titik-titik luarnya, lalu proyeksikan posisi benda itu di alas. Bisa dilihat di garis hijau yang kemudian bertemu dengan proyeksi garis merah. Setelah ketemu, hubungkan titik-titik tadi, lalu itulah area gelap bayangannya. Untuk karakter render pita atau kain, bagian yang paling dekat dengan lekukan akan dirender paling hitam. Lalu semakin menjauhi arah lekukan akan berangsur-angsur pudar warnanya. Wah, udah mau selesai nih tahapan arsirnya. Pastikan area transisi dari gradasi satu ke yang lainnya halus ya, supaya hasilnya lebih realistis dan lebih indah. Ini penting banget, apalagi kalau material yang akan kamu gunakan itu permukaannya halus. Transisi yang kontras bisa jadi disalahartikan sebagai permukaan yang curam atau sudut yang tajam. Otak akan memproses bagian ini menjadi batas yang jelas. Oke, selamat praktek arsir tebal tipis dan selamat menemukan arsir yang paling kamu sukai ya.